Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalal. Mudah-mudahan kita semua, seluruh kaum muslimin, senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan keberkahan serta hidayah, petunjuk yang baik kepada seluruh umat manusia. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam marilah kita bacakan kepada kekasih hati kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kaum muslimin, rakyat Indonesia yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena video ini merupakan video yang bertujuan untuk mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kaum muslimin, untuk senantiasa membangun silaturahim dan bekerja sama terhadap pemerintah. Maka dalam hal ini kita juga mohon izin untuk menyapa yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pangdam 2 Sriwijaya, yang terhormat Maijen TNI Irwan Sip M. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh jajaran dan keluarga besar TNI. Dalam hal ini kita mohon izin untuk menyampaikan beberapa untayan nasihat, utamanya dari Syekh Utsaimin, semoga Allah merahmati beliau, berkenaan dengan sikap atau akhlak rakyat terhadap pemimpin. Akhlak rakyat terhadap pemerintah. Karena demi Allah, ini merupakan dari lubuk hati yang mendalam bahwa kita sangat memprihatinkan melihat adanya atau melihat retaknya hubungan antara rakyat dan pemimpin. Maka mudah-mudahan melalui nasihat ini untuk pribadi dan kita semua, mudah-mudahan melalui nasihat ini terjalinnya hubungan yang baik antara rakyat, pemerintah, serta pemimpin. Seluruh kita, kaum muslimin, dan seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kita menginginkan kebaikan untuk kita semua. Nah, kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa nasihat dari Syekh Utsaimin, semoga Allah merahmati beliau, terkait bagaimana akhlak rakyat terhadap pemimpin. Tentunya yang dimaksud dengan pemimpin di sini adalah pemerintah. Karena kita dapatkan di dalam kitab, dalam Al-Quran, surat An-Nisa, Allah berfirman, "Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri kalian. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir, semoga Allah merahmati beliau, beliau menyebutkan bahwa ulil amri di sini
yaitu dengan dua makna. Yang pertama, ulil amri dalam masalah agama, dalam masalah syariat adalah para ulama yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ulil amri dalam masalah kedaulatan negara, maka di sini tidak diperselisihkan atau dijelaskan secara jelas, secara terang benderang oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala adalah al-umara, yaitu pemerintah. Maka ada beberapa akhlak yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala sebagai nasihat emas beliau, utamanya kepada kita kaum muslimin, dan tentunya khususnya kepada kaum muslimin yang ada di Indonesia yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang banyak sekali. Ujian wabah corona dan yang lain-lain. Maka di antara akhlak rakyat terhadap pemimpin yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, pertama adalah mengakui kepemimpinannya. Al-i'tiraf bil umara, mengakui kepemimpinan. Karena dengan pengakuan tersebut, maka ini akan memudahkan kita untuk senantiasa patuh dan taat. Ya, kecuali dalam hal maksiat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kecuali dalam hal-hal maksiat. Maka mengakui kepemimpinan ini merupakan salah satu di antara akhlak yang mulia dari rakyat yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian yang kedua adalah menjaga lisan kita, ya, menjaga lisan kita untuk tidak mencaci ataupun mencela. Untuk tidak mencaci ataupun mencela. Karena ini merupakan satu tindakan yang tidak baik tentunya. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Ustaz Syafiq Basalamah hafizahullah ta'ala, bahwa mungkinkah kalau seandainya pemimpinmu melakukan kesalahan, kemudian engkau mencelanya, dan kemudian engkau mencacinya, apakah mungkin ia akan mendapatkan hidayah dari Allah? Jawabannya tidak mungkin. Ataukah mungkin dia menjadi yang lebih baik setelah itu? Jawabannya tidak mungkin. Tapi mungkinkah pemimpinmu ketika dia melakukan satu kekeliruan, kemudian engkau doakan kebaikan, engkau doakan hidayah, apakah mungkin ia akan mendapatkan hidayah dari Allah? Atau dia melakukan suatu kebaikan? Mungkin. Ini yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, lau anna li da'watun mustajabah, kalau seandainya saya memiliki doa yang sudah dijamin oleh Allah untuk diijabah, maka saya hadiahkan doa tersebut adalah untuk kebaikan para pemimpin. Allahu Akbar. Ini merupakan doanya ulama ahlu sunnah. Ya, doa mendoakan kebaikan. Ya. Ini contoh dari ulama salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, ulama dari kalangan tabi'in. Kalau seandainya ada doa yang diijabah oleh Allah, sudah dijamin oleh Allah diijabah, maka beliau mendoakan hidayah untuk para pemimpin. Ketika ditanya kepadanya, kenapa engkau tidak mendoakan dirimu saja agar engkau masuk surga misalkan? Maka beliau menjawab, kalau seandainya para pemimpin mendapatkan hidayah dari Allah, maka akan tersebar kebaikan yang banyak. Maslahat yang sangat besar. Ya. Jadi ini juga termasuk akhlak rakyat terhadap pemimpin, mendoakan kebaikan-kebaikan. Mohon maaf, mohon izin bahwa secara praktek pun kita dapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat mulia, yang sangat terjaga akhlaknya. Makanya salah satu misi pengutusan Nabi adalah untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Tujuan Rasulullah SAW diutus salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi Rasulullah SAW sangat jauh sekali dari perbuatan yang semacam itu. Makanya kalau kita lihat dari sisi sejarah, kita tidak dapatkan permusuhan orang kafir kepada Nabi SAW bukanlah karena kezaliman beliau. Rasulullah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun. Misalkan
Apakah beliau pernah mengambil hak orang lain? Rasulullah tidak pernah. Apakah Rasulullah pernah mengejek orang lain sehingga orang sakit hati? Rasulullah tidak pernah. Tetapi Rasulullah SAW dimusuhi oleh orang-orang kafir adalah hanya karena beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun mesti mencontoh Rasulullah SAW. Ya, beliau sangat menjaga lisan beliau untuk tidak mencaci maki. Bahkan di masa beliau pernah beliau didatangi oleh seorang tamu yang tidak beragama Islam, ya, dan beliau menyuguhkan air minum susu. Masya Allah, subhanallah. Makanya Islam itu adalah Islam yang sangat besar maslahatnya untuk semua. Maka kita kembali kepada akhlak, bahwa yang pertama tadi adalah mengakui kepemimpinannya, patuh dan taat kepada pemimpin. Kemudian yang kedua, tidak mencaci, tidak mencela, ya. Misalkan ada yang berbuat salah, ya namanya manusia. Mau itu pemimpin, mau itu rakyat, ya, mau siapa saja, mau itu ustadz. Tidak tidak ada yang bersih dari satu kekeliruan. Ya. Maka tidak boleh mencela ataupun memaki saudara kita yang melakukan kesalahan. Sebaiknya kita doakan. Nah, termasuklah akhlak terhadap pemimpin, yaitu kita mendoakan kebaikan seperti yang dicontohkan oleh Fudail bin Iyad tadi. Dan yang terakhir di sini kita sampaikan pula di antara bentuk akhlak mulia rakyat terhadap pemimpin adalah tidak mempublikasikan kekurangan-kekurangan pemimpin kita. Ya, karena pemimpin kita itu kalaupun seandainya melakukan kesalahan, ya kita tidak membuka aib. Jangankan kepada pemimpin, terhadap saudara kita, ya, terhadap tetangga kita, ya, apalagi pemimpin kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ibarat orang yang mempublikasikan aib orang lain, mempublikasikan aib orang lain yang kita tidak ada kapasitas di dalamnya. Kita bukan yang berwenang misalkan, ya, atau misalkan kita bukan KPK, tapi kita mengambil kinerja mereka, ya. Nah, ini tidak dibenarkan. Maka perumpamaannya seperti memakan daging saudara kita sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali ini yang bisa kita sampaikan, dan tentunya kita mengajak untuk menjaga keutuhan NKRI, Kesatuan Republik Indonesia, dengan memperbaiki hubungan antara rakyat, pemimpin, teman sejawat, tetangga, dan seluruh pihak-pihak yang ada di negara Republik Indonesia kita ini. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, dan terima kasih kepada Bang Yulepri. Amin. Ya, jazakumullah khairan. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.